akad nikah, berarti kalau laki-laki itu mau ada perempuan itu harus eh, saksinya itu berarti satu laki-laki digantikan oleh dua orang perempuan dengan satu laki-laki. Itu boleh. Atau kalau perempuan semua ya empat, berarti empat orang perempuan. Nah itu adalah saksi. Tapi nanti harus ada apa namanya, ya, disahkan dulu oleh penghulu atau KUA yang seperti itu dibolehkan atau tidak. Ya mungkin dia akan mengatakan ya walaupun boleh tapi diprioritaskan yang laki-laki, mungkin begitu. Ya, baik, Baik, saya Pak. kira itu jawabannya. Makasih. Baik, Pak Kiai. Kemudian kalau yang pertanyaan kedua, Pak Kiai, apa, Ustadz kalau dulunya nikah dan saksinya ternyata baru diketahui kalau bukan orang yang adil, apakah harus memperbaharui nikahnya lagi, Pak? Ya, itu menurut saya ada khotok ya, kekeliruan tapi tidak ada unsur kesengajaan. Nah, khotok atau kekeliruan yang di luar unsur kesengajaan ini merupakan unsur yang, ya, artinya uzur, ya, uzur syar'i. Jadi syariat memberikan permaafan, ya, tidak dihukumi batal tapi ya karena tidak tahu, tidak sengaja gitu. Jadi al khotok yang ini seperti ini tidak dilakukan dengan kesengajaan. Dalam hadis Rasulullah mengatakan rufi'a an umati al khota'u wa nisyanu wa mastukrihu alaihi, ya, telah diangkat dari umatku dosa karena al khoto, tersalah, ya, kemudian karena lupa dan karena apa-apa yang dipaksakan kepada mereka. Jadi khotok di sini ya melakukan sesuatu secara tidak sengaja karena nggak ada unsur kesengajaan menjadikan walinya itu, maaf, saksinya itu saksi orang fasik itu nggak ada kesengajaan. Nah, makanya begini, makanya sebelum terjadi akad nikah itu harus dilakukan check and recheck siapa yang menjadi saksi. Saksinya itu siapa? Jangan hanya memperhatikan saksinya itu adalah public figure. Mungkin dia pejabat, mungkin dia orang terkenal, influencer, dan sebagainya. Yang penting yang namanya saksi itu adalah orang Islam yang baik, yang taat. Yang itu dalam istilah agama, orang Islam yang baik, yang taat itu disebut saksi yang adil. Kalau seseorang itu sudah diketahui, dia itu oleh publik sudah tahu dia itu suka minum minuman keras, sudah tahu dia itu punya rekening di bank. Karena kalau orang punya rekening di bank itu otomatis itu terlibat riba, otomatis karena punya rekening di bank konvensional khususnya, ya, itu sudah pasti riba itu. Dan kalau sudah terlibat riba, otomatis itu sudah melakukan dosa besar toh. Kalau sudah melakukan dosa besar itu berarti sudah fasik, gugur sifat adilnya gitu. Makanya hati-hati kalau punya rekening itu, jangan sampai punya rekening bank konvensional yang memberikan bunga. Bunganya itu dinolkan, karena begitu bunganya tidak dinolkan itu berarti orangnya itu tidak boleh menjadi wali, karena maaf, tidak boleh menjadi saksi, karena saksi itu harus orang adil gitu loh. Adil itu kriterianya satu, tidak melakukan dosa-dosa besar. Dua, tidak melakukan dosa-dosa kecil yang terus-menerus gitu. Itu kriteria orang adil atau memiliki sifat adalah. Dosa besar itu kriteria lainnya, contoh lainnya tidak hanya terlibat riba, ya. Contoh lain dari dosa besar itu riswah, suap menyuap. Kemudian hadiah gratifikasi untuk pejabat. Islam kan juga mengharamkan itu. Islam mengharamkan sejak zaman dulu hadiah kepada para pejabat. Nggak boleh. Maka dari itu menurut saya itu tidak tepat kalau saksi itu biar pernikahan kelihatan bergengsi, berbobot, lalu yang jadi saksi misalnya para penguasa. Itu menurut saya sangat keliru karena
para pemimpin sekarang dalam sistem demokrasi, dalam sistem kapitalisme, kemungkinan besar terlibat riba, kemungkinan besar. Kemungkinan besar juga terlibat dalam kegiatan suap menyuap, gratifikasi dan sebagainya. Jadi menurut saya janganlah kalau kita mau menikahkan anak itu, wah biar keren walinya siapa gitu ya. Ya walinya lebih baik dari kita, sorry maaf, saksi ya. Saksi itu lebih baik ya orang-orang yang kita kenal, yang dia memang muslim yang baik, yang taat ya, bukan muslim yang fasik, yang melakukan berbagai macam dosa besar itu. Ya, baik saya kira itu. Baik, bagi ini apa kalau misalkan di suatu koryah atau suatu kampung itu tidak, ya mungkin susah menjumpai yang benar-benar adil nih Pak Kiai. Nah, itu bagaimana, apakah standar soleh masyarakat pada umumnya atau memang harus tetap terpenuhi adil sebagaimana definisi tadi nih Pak Kiai? Ya menurut saya hukum asalnya ya tetap harus dijalankan gitu. Mencari saksi yang adil itu ya harus tetap diusahakan. Kalau nggak ada ya cari jauh-jauh hari sebelum hari H, sebelum akad nikah itu ya diusahakan. Gitu. Saya kira uh, untuk Jawa sekarang misalnya ya, ya menurut saya masih bisa lah gitu. Nggak bisa ketemu di suatu desa, mungkin di desa tetangga. Kalau nggak ada di satu kecamatan, kecamatan tetangga itu masih bisa dicari. Gitu. Ya, jadi diusahakan semaksimal mungkin dicarikan. Jauh-jauh hari sebelumnya harus dipersiapkan. Saya kira itu. Kalau saksinya live Zoom misalkan boleh nggak pakai, tapi susah nada tangannya ya. Bisa nggak? Ya sebenarnya secara syariat ya itu hukumnya boleh ya, tapi harus memenuhi syarat. Kalau di kitab-kitab fikih itu akad nikah dengan eh, orang yang berjauhan lewat video, telekonferensi, ya lewat Zoom dan sebagainya itu boleh, tapi ada syaratnya. Syaratnya itu adalah tidak ada peluang atau kemungkinan manipulasi atau bahasa Arabnya itu tazwir. Karena bisa jadi ini gambarnya fotonya itu si A, tapi sebenarnya itu hanya AI, apalagi sekarang kan AI itu dengan namanya deepfake, pemalsuan yang sangat canggih atau manipulasi yang canggih itu bisa dibuat itu. Nah itu ya sebenarnya kalau mau melakukan akad nikah via Zoom, saksinya orang jauh gitu ya, itu boleh, tapi harus dipastikan saksinya misalnya si A. Ini benar si A atau bukan gitu. Nah itu kalau itu sudah dicek and recheck memang benar dia, boleh gitu. Nah jadi syaratnya begitu. Para ulama di kitab-kitab fikih yang saya baca itu apakah boleh melakukan pernikahan jarak jauh dengan telekonferensi atau video call atau mungkin Zoom dan sebagainya untuk melakukan akad ya, baik akad jual beli ataupun akad-akad yang lain. Ya intinya boleh. Suaranya pakai. Suaranya menghilang pakai. Tes. Cek cek Nah, cek barusan yang gimana? terakhir ada beberapa kalimat yang suaranya hilang, Pak. Oh, no, ini di audionya udah maksimal berarti mungkin anu tadi gangguan sinyal mungkin. Baik, pakai. Ya, Nah, ini pakai ada yang bertanya dari Putri Rahmi. Ustadz Afan, apa hukumnya nikah saksinya wali hakim? saksinya. Mungkin Saksinya biasanya, wali hakim atau walinya wali hakim kali ya. kemungkinan ini pertanyaannya walinya wali hakim mungkin, Pak. Ya ditunda dulu, dicek and recheck dulu sama penanyanya ini benar pertanyaannya gini atau gimana gitu ya. Ya, Oke, silakan dari Putri Rahmi memastikan kembali pertanyaannya, apakah yang dimaksud itu saksinya wali hakim atau walinya wali hakim? Biasanya kebanyakan dengan walinya wali hakim gitu ya. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya
pertanyaan dari Catur Jogja. Mohon pencerahannya Ustadz. Jika nikah siri adalah